Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini aku bakal sharing tentang project sains komputasi yang baru aja aku selesaiin. Aku bakal bahas tentang multiple linear regression untuk prediksi penjualan berdasarkan budget iklan. Nama aku Indina Nisa Zahra dengan NIM akhir 213 dari Prodi Teknik Informatika UNESA. Yang pertama, latar belakang. Jadi, kenapa sih kita perlu bahas ini? Di dunia bisnis yang sangat kompetitif sekarang, perusahaan sangat perlu untuk bisa memprediksi penjualan dengan akurat. Nah, di project ini aku pakai dataset advertising yang punya 50 data real tentang budget iklan di TV, radio, dan newspaper yang biasanya kita bisa sebut koran dan pengaruhnya terhadap penjualan. Nah, di sini kita punya data lengkapnya. Ada 50 baris yang benar-benar data real dari perusahaan. Di sini TV, radio, newspaper, dan sales. Yang kita anggap Y, 3 ini kita anggap X, X1, X2, dan X3. Selanjutnya, tujuan penelitian. Goals dari project ini ada 4, yakni yang pertama, membangun model MLR untuk prediksi penjualan. Yang kedua, implementasi eliminasi Gauss. Yang ketiga, evaluasi model pakai 3 metrik. Dan yang terakhir, rekomendasi alokasi budget iklan. Atau bisa kita sebut rekomendasi untuk perusahaan. Selanjutnya, metodologi. Kita pakai rumus dari persamaan MLR, yakni Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Kita berhenti di X3 karena kita hanya memiliki 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, metode eliminasi Gauss digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks. Yang pertama, kita punya dataset berisi 50 observasi. Yang kedua, variabel independen, yakni tadi yang kita anggap X1, X2, dan X3 yang berupa TV, radio, dan newspaper atau koran. Dan variabel dependennya yakni Y, sales. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan ini kita pakai metode eliminasi Gauss. Yang pertama, kita masukkan kita anggap di sini X, yakni total. Tadi kan terdapat 50 data. Nah, 50-nya kita taruh di sini. Kalian pernah dengar segitiga Pascal gak? Hampir sama seperti itu. Kita taruh di bagian sini X1, X1,
yakni sigma dari X1. Ini semua sigma atau bisa kita anggap jumlah nilai dari keseluruhan yang sudah kita totalkan tadi, yakni hasil dari X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan seterusnya yang sudah kita dapatkan jumlahnya. Yang pertama kita masukkan total, setelah itu kita urut dari X1, X1, X2, X3, dan yang terakhir di baris X, Y. Nah, di sini setelah kita masukkan bagian pinggirnya, kita akan mencari bagian yang di dalam. Yakni pertama kita cari X1 dikali X1, berarti X1 kuadrat, kan? Kita lihat di sini, nilai dari X1 kuadrat itu berapa? Setelah itu, kita masukkan ke bagian sini. Setelah itu, lanjut kita cari di barisan di bawahnya, yakni X2 kali X1. Kita lihat X1 kali X2 itu berapa hasilnya. Di sini juga kita masukkan. Setelah itu X1 kali X3 untuk bagian sini. Kita lihat X1 kali X3 nilainya adalah 228 sekian. Kita masukkan. Meskipun kita tidak mulai dari kolom, baris pun juga bisa, asalkan kita sudah tulis bagian pinggirnya ini. Contoh, kalau kita mulai dari baris X1 dan X1, di sini X1 kuadrat, hasil dari X1 kuadrat, setelah itu X1 kali X2, kita lihat dari hasil X1 kali X2, setelah itu X1 kali X3, kita lihat hasil jumlah tadi dari X1 kali X3 tadi 288, berapa, dan yang terakhir Y, X1 kali Y. Hasilnya kita taruh di bagian ini. Ini hampir sama seperti segitiga Pascal. Untuk kita membuat matriks augmented ini yang pertama. Setelah itu kita jalankan langkah-langkahnya. Yang pertama, baris pertama kita jadi di R1 di paling depan, kita jadikan 1 dengan membagi dirinya sendiri tadi, dapat 1, dan di R1 semuanya kita bagi 50. Setelah selesai kita temuin 1, udah dibagi, lanjut dari R2, dari di bawahnya 1 ini kita jadikan 0 semua. Dengan cara yang pertama R2 dikurangi dirinya sendiri dikali R1. R1 itu yang di bagian atasnya. Jadinya R2 min dirinya sendiri dikali R1 yang lurusannya. Begitupun R3 dan R4. Setelah itu yang di bagian di kanannya ini contohnya R2, yakni ini dikurangi 7582,7 yang tadi dikalikan R1. R1-nya di bagian lurusannya ini tadi. Begitupun seterusnya. Bagian R2 seterusnya ini akan sama, mengulang seperti tadi. Seperti yang pertama tadi, R2
kita jadikan satu dengan membagi dirinya sendiri, dan ke kanannya dia akan dibagi sama seperti nilai yang sebelumnya ini. Setelah itu di bawahnya 1 kita jadikan 0 semua dengan rumus R min. Ini kita jadi plus karena awalnya min. Min kali min jadi plus. Dirinya sendiri dikali yang tadi sebelumnya yang 1, kita jadikan 1 ke kanannya itu. Begitu pula seterusnya sampai ditemukan hasil akhir, sampai kita ini jadi segitiga 0, dan kita menemukan akhir seperti ini. Nah, setelah itu untuk mendapatkan A, B1, B2, B3, kita gunakan hitung mundur tadi, yakni dengan cara yang paling bawah ini kan sudah ketemu B3 sama dengan ini, B2 yakni segini, dengan cara ini dikali ini, setelah itu pindah ruas, ini dikurangin hasil ini tadi. Begitu pula seterusnya menggunakan rumus yang Y sama dengan bukan ya begitu. Seterusnya habisnya itu B1 ini di sini kali yang bagian sini ini dikali B2, yang ini dikali B3. Nanti hasilnya dipindah ruas, jadinya ini dikurangin hasilnya tadi. Dan begitu pula yang di atas A. Ini dikali yang di sini, ini dikali yang B2, di situ yang terakhir dikali B3. Setelah dapat hasilnya, dia dipindah ruas 14 kurangin segini. Dan di sini akan saya bulatkan jadi min 0,02, 0,2, 0,004 dan 3,59. Proses eliminasi Gauss ini terdiri dari 3 tahap utama, yakni menyusun matriks augmented, mengubah ke bentuk segitiga atas, dan melakukan substitusi mundur, yang baru aja kita lakuin barusan. Nah, setelah proses yang lumayan panjang tadi, sekarang kita punya A sama dengan 3,59, B3 koran sama dengan min 0,02, B2 radio 0,20, dan B1 TV 0,04. Setelah kita masukkan ke rumusnya tadi, sekarang kita punya Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 min B3X3. Dengan ini kita masukin buat dikaliin untuk mendapatkan Y, yakni Y prediksi. Saya tunjukkan, ini dia Y prediksi hasil perkalian tadi. Di sini dapat kita lihat perkalian tadi. B2 ini bagian ini,
ini dan ini. Selanjutnya, evaluasi model. Performa model dihitung menggunakan metrik. Dan sekarang kita mencari MSE, RMSE, dan MAPE-nya. Dengan cara yakni error kuadrat di average, yakni rata-rata dari error kuadrat tadi. Setelah itu kita mencari RMSE-nya dengan SQRT dari MSE tadi, yakni ini akar kuadrat dari MSE tadi, dan MSE-nya kita temukan setelah tahap ini, dan kita temukan average dari error persen tadi. Nah, ini nih yang lumayan menarik. Analisisnya, radio itu punya pengaruh paling besar. TV lumayan, tapi koran malah pengaruhnya negatif. Artinya peningkatan iklan di koran dapat menurunkan penjualan. Mungkin iklan di koran udah gak efektif lagi ya di era digital kayak sekarang ini. Implikasi bisnis, prioritaskan budget iklan pada radio, evaluasi efektivitas iklan di koran, dan gunakan model untuk simulasi strategi pemasaran. Selanjutnya, keterbatasannya, data hanya 50 observasi. Sebenarnya ini banyak banget, tapi aku cuma ngambil 50. Asumsi linearitas mungkin tidak sepenuhnya tepat, faktor eksternal tidak diperhitungkan. Sarannya, tambahkan variabel baru seperti faktor musiman dan kompetitor, validasi model dengan data baru, dan update model secara berkala. Kesimpulannya, model MLR kita berhasil dibangun, eliminasi Gauss work perfectly, radio paling berpengaruh, dan model ini siap dipakai untuk membantu keputusan bisnis. Referensi ini didapat dari sini, dan aku mengambil sumber datasetnya dari Kaggle, dan aku cantumkan nanti di deskripsi boxnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.